Teman-teman, ini ada pembahasan menarik nih tentang permasalahan hukum menghadiahkan pahala bagi mayit. Ya, ini diambil dari kitab Manhaju Al-Imam Syafi'i, Manhajul Imam Syafi'i rahimahullah fi itsbatil aqidah. Ini ya, Manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah, halaman 421. Ya, di sini sebutkan ittafaqu ahlus sunnati wal jamaati annal amwata yantafi'una min sa'il ahya'i bi amrayni. Ahlus sunnah wal jamaah bersepakat bahwasannya mayit dapat mengambil manfaat dari usaha orang yang masih hidup dengan dua perkara. Ahaduhuma ma tasabbaba fihil mayyitu fi hayatihi. Yang pertama adalah apa yang telah diusahakan oleh mayit selama hidupnya. Contohnya amal jariah, misalkan membangun masjid, membangun sumur, dan masih banyak lagi amal jariah yang terus mengalir pahalanya bagi mayit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah a'malul birris shalihah minal ahya idza amilat wa taqarraba biha ilallahi wa uhdiya thawabuha limayyitin fa innaha tasiluhu insyaallah ala khilafin bainahum fi ba'dil ibadat. Ya. Yang kedua adalah amal-amal kebaikan dari orang yang hidup apabila orang hidup tersebut melakukan perbuatan yang mendekatkan kepada Allah dan dihadiahkan. Jadi meniatkan hadiahnya, hadiah pahalanya itu diniatkan kepada untuk mayit gitu. Fa innaha tasiluhu insyaallah. Ini katanya di sini sebutkan akan sampai pahalanya ala khilafin bainahum, tapi ulama berbeda pendapat ya, berbeda pendapat fi ba'dil ibadat, dalam sebagian perkara ibadat ya. Pendapat yang pertama mengatakan anna kulla qurbatin fa'alaha al-insanu wa ja'ala thawabuha li muslimin mayyitin jaza naf'uhu wa jaza wa naf'uhu wa nafa'ahu thawabuhu. Duh, ngeliat dari kamera buram. Bahwasana setiap perbuatan yang dilakukan seorang hamba manusia lah ya, wa ja'ala thawabuha li muslimin dan menjadikan atau meniatkan pahalanya untuk seorang muslim mayit yang sudah meninggal, jaza boleh, dan akan bermanfaat pahalanya bagi si mayit. Wa huwa qaulu Ahmad wa Abi Hanifah wa huwa qaulu Imam Ahmad wa Abi Hanifah wa jama'ati min ashabi Syafi'i wa ghairihim rahimahumullah. Pendapat pertama ini pendapatnya Imam Ahmad dan Abu Hanifah dan sekelompok dari ashabu Syafi'i, dari pengikut mazhab Syafi'i ya, wa ghairihim rahimahumullah. Di sini mengeneral semua perbuatan baik ya, selama nggak dilarang oleh syariat, itu jika diniatkan pahalanya untuk mayit boleh gitu. Contohnya nih, misalkan aneh niat misalkan memberi makan fakir miskin, tujuannya untuk pahalanya itu untuk aneh berikan kepada bapak aneh gitu ya. Maka di sini pendapat pertama mengatakan boleh, apa aja deh pokoknya selama itu kebaikan yang tidak dilarang oleh syariat, dan intinya gitu. Terus kemudian pendapat yang kedua mengatakan la yasilu annahu la yasilu lil mayyit illa ma nassad dalilu ala masyru'iyyati ihda'ihi lil mayyit wa hiya du'a'u was shadaqatu wal hajj wal umrah. Bahwasana tidak akan sampai kepada mayit kecuali jika amalan tersebut datang dari apa yang telah dinaskan dalil, ada dalilnya, intinya ada dalilnya atas disyariatkannya ya, disyariatkan dihadiahkan untuk mayit. Dan di sini sebutkan yang boleh itu cuma doa, yang mendoakan mayit maka pahalanya sampai ya. Sedekah juga bisa, sedekah buat mayit, wal haji wal umrah, haji dan umrah. Amma ma'adaha fa innaha la tasilu wa la yushra'u amaluha bi niyatil ihda wa huwa al-masyhuru min madhhabil Imam Syafi'i wal imami Malikin rahimahumullah. Ya, adapun apa dari selain dari empat ini, doa, sedekah, haji dan umrah,
maka tidak akan sampai, la tasil, tidak akan sampai pahalanya jika diniatkan untuk dihadiahkan kepada mayit. Wala yushra'u amaluha dan tidak disyariatkan ya perbuatan tersebut biniatil ihda. Ya. Selain dari 4 amalan itu nggak akan sampai gitulah. Wa huwa al-masyhur minal madhab al-Imam Syafi'i. Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i wal Imam Malik. Nah, di sini pengarangnya itu merojihkan pendapat masing-masing punya dalil ya. Nah, di sini yang dirojihkan adalah pendapat yang kedua, ar-rajih wal qaul tsani, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan tidak akan sampai kecuali 4 tadi itu ya. 4 tadi, dan 4 tadi pun harus diniatkan untuk ihda'u tsawab, menghadiahkan pahala ya. Alasannya apa? Wa huwa tawaqquf ala ma warada bihin nasu wa mana'a ma adahu. Karena ya ini kan perkara ibadah, maka dia terhenti dari atau terbatas dari apa yang datang dari nas ya, dan dilarang dari selain apa yang datang dari nas tersebut. Gitu ya intinya. Al-aslu fil ibadah at-tawaqquf hatta yadulla dalilu ala masyru'iyyatiha. Hukum asal ibadah adalah tawakuf, berhenti sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Wa qadal dalilu ala masyru'iyatil ba'd fa wajib tarku ma siwahu. Di sini menurutnya begini, menurut mu'allifnya ya, dalil yang datang dari yang disyariatkan dalam syariat itu cuma sebagian amal doang yang akan sampai kepada mayit. Fa wajib tarku ma siwahu, maka wajib meninggalkan apa yang selainnya, maksudnya selain yang nggak disyariatkan gitu ya intinya. Gitu, aneh cuma nyampein doang sih. Ini pembahasan yang cukup menarik sebenarnya, soalnya jadi polemik sebenarnya, nggak jadi masalah sih bagi aneh. Aneh mau ikuti pendapat pertama yang mengatakan seluruh amalan akan sampai, atau ikuti pendapat kedua cuma sebagian amal doang sampai, ya nggak masalah gitu. Semua masing-masing punya qaul ya, semua masing-masing punya dalil. Yang jadi masalah itu yang mengharuskan satu pendapat, padahal kan masing-masing pendapat punya qaul, punya imam. Kecuali pendapat yang berikutnya nggak punya, cuma sekedar qaul tanpa dalil, kemudian tanpa apa ya, tanpa ada riwayat-riwayat lain apapun lah yang menguatkan dalil tersebut, cuma sekedar mengatakan kata aneh boleh, kata aneh itu nggak boleh kalau kayak gitu ya. Ya gitu.